Nabi Yunus bin Matta merupakan keturunan para nabi dari kalangan Bani Israel, yakni dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah di Ninawa, daerah Al-Musil atau Mosul, Irak. Pengutusan beliau memiliki perbedaan dengan nabi-nabi yang dikisahkan sebelumnya. Jika Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan Syuaib diutus Allah pada kaumnya atau sukunya sendiri, Nabi Yunus diutus untuk suatu kaum yang bukan merupakan kaumnya dan tidak pula ada ikatan darah dengan mereka. Umat Nabi Yunus alaihissalam saat itu melakukan kesyirikan dengan menyembah berhala. Dakwah tauhid yang disampaikan Nabi Yunus saat itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru, sebab belum pernah mereka dengar sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak menerima ajaran tauhid yang beliau bawa untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan nenek moyang mereka. Beliau tinggal mendakwahi mereka selama 33 tahun, dan tidak ada yang mau beriman kepadanya, kecuali 2 orang saja. Akhirnya beliau pun berputus asa karena kecil sekali kemungkinan untuk mereka beriman, sehingga beliau berdoa untuk kebinasaan mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sesungguhnya Nabi Yunus telah memperingatkan kaumnya dari azab yang akan menimpa mereka dan menjanjikan padanya akan datang 3 hari kemudian. Maka hal tersebut menjadikan mereka saling berpencar, berpisah antara anak dan orang tua. Kemudian mereka keluar rumah memohon pertolongan kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Akhirnya Allah menahan azab dari mereka, sedangkan Nabi Yunus tidak tahu jika kaumnya sudah bertobat. Selanjutnya beliau pergi meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah dan kesal, hingga sampai pada sebuah perahu milik kaumnya. Diceritakan bahwa ketika kapal tersebut berlayar di tengah lautan, terjadi ombak yang sangat besar. Saking dahsyatnya, ombak tersebut dapat mengakibatkan tenggelamnya kapal. Kemudian orang-orang yang berada di kapal itu membuang barang-barang untuk mengurangi resiko tenggelam. Namun ternyata kapal tersebut masih terancam tenggelam. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu terjadi kilat dan petir, yang menurut mereka itu adalah isyarat bahwa ada orang yang bersalah di antara penumpang kapal tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa ketika terjadi ombak yang besar dan mereka memastikan bahwa kapal akan tenggelam, maka harus ada penumpang yang dikurangi untuk bisa selamat. Sehingga terdapat 2 pilihan di antara mereka, yaitu semua orang meninggal tenggelam atau sebagian meninggal dan sisanya selamat. Maka pilihan kedua mereka pilih untuk menempuh bahaya yang lebih ringan, yaitu dengan sebagian orang harus lompat ke laut agar kapal bisa tetap terapung dan normal kembali. Kemudian tidak ada cara lain untuk menempuh pilihan kedua ini, melainkan dengan cara undian. Dan Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang yang masuk ke dalam undian. Hingga 3 kali diundi keluar nama beliau. Akhirnya kaumnya melemparkan beliau ke dalam laut. Ketika berada di laut, beliau dimakan oleh ikan paus atau ikan nun. Begitu memakan beliau, ikan tersebut menyelam membawanya ke dalam lautan yang sangat gelap. Di dalam perut ikan yang sangat gelap, Nabi Yunus pun bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Beliau ketika itu dihukum Allah berada dalam 3 kegelapan sekaligus. Yang pertama, gelapnya dalam perut ikan. Yang kedua, gelapnya dasar lautan. Dan yang ketiga, gelapnya malam. Ada banyak pendapat mengenai berapa lama Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Namun, disebutkan bahwa Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan paus dalam kondisi yang sangat sakit. Ini menunjukkan beliau berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Tatkala Nabi Yunus pulih dan sehat, beliau kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menuju kepada kaumnya kembali. Ketika sampai di sana, beliau terkejut karena melihat kaumnya telah beriman kepada Allah.